Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 2. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru: anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Siti: massa, Bu? Apa sih massa itu, Bu? Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apa yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis, bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya benda penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar? Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram, kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, di sini ada timbangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan massa ya, teman-teman. Kurang lebih massa itu seperti berat. Lalu perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Ya, ini benar teman-teman. A, kalian bisa melingkari A ini. Kalian lingkari ya. Untuk B, C, D, E silahkan kalian kerjakan. Nah, jika pernyataan itu benar, kalian lingkari. Contohnya soal pada A ini ya teman-teman. Soal A ini benar, kalian lingkari. Nah, ini C, D, lalu E, silahkan kalian kerjakan. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Karena di bulan itu tidak ada gaya gravitasi ya teman-teman. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, berat badanmu berapa? Adapun yang benar, berat massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa lebih diperbolehkan. Dapat saya simpulkan dari bacaan tersebut, massa dan berat itu sebenarnya berbeda, tapi kita boleh menyebutnya sama. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibanding benda yang besar.
Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, contohnya akuarium ini. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Nah, seperti itulah gambarannya ya teman-teman. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Alat dan bahan yang pertama, gelas ukur yang kedua, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kalian bisa menggunakan batu atau apa. Lalu nomor 3, air, dan keempat, balon 2 buah. Langkah-langkah percobaan, isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya, misalnya batu. Lalu perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Sebelum benda padat dimasukkan, volume airnya hanya segitu. Nah, setelah benda padatnya dimasukkan, volume airnya meningkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian, tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Lalu, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tulislah pengamatanmu. Awalnya air hanya pada 300 mm ya teman-teman itu. Nah, setelah itu ditambahkan lagi airnya hingga mencapai garis 500 mm. Nah, jadi volumenya kan berubah. Setelah ditambah air, volume berubah. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiup ke dalam bola? Tuliskan pengamatanmu. Nah, di dalam balon itu ada udara, teman-teman. Ketika kita tiup, dia akan membesar. Nah, ketika kita lepas, dia akan mengempes lagi. Nah, disitulah ada udara sebenarnya, tapi tidak terlihat oleh kita. Selamat mencoba percobaan ini. Kalian bisa melakukannya atau mempraktekannya di rumah. Lalu lanjut. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Mari kita lengkapi bersama-sama. Kalian tulis ya. Saya di sini hanya akan berbicara, tidak menulisnya. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Jawabannya mati. Lalu, benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume atau ruang. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan 3 jenis bola tersebut? Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Nah, ini seperti olahraga basket ya teman-teman. Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Latihan pertama, memantulkan bola kepada teman. Latihan kedua, memantulkan bola ke lantai. Latihan ketiga, memantulkan bola sambil berjalan. Nah, ini seperti basket beneran. Kalian bisa melakukannya di rumah ya teman-teman ketika kalian punya bola. Lalu, Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan.
Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Nah, kalian tulis di sini ya teman-teman, cerita kalian saat menolong. Entah itu menolong teman kalian atau menolong orang lain, kalian tulis di sini. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengetahui ciri dari benda. Yang kedua, memahami pentingnya sikap saling tolong-menolong di antara teman. Dan yang terakhir, membedakan gerak melempar dan memantul. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.